Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita di fisika dasar 2 ya. Sebelumnya kita sudah sampai ke medan listrik. Selama ini persamaan yang kita ketahui medan listrik E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Itu untuk muatan titik ya. Nah, kondisi sangat ideal. Sedangkan pada kehidupan realitasnya tidak ada itu namanya muatan seperti muatan titik ya. Adanya ya berbentuk panjang atau mungkin lingkaran atau pelat atau sebagainya ya. Kita kemarin sudah menghitung dari pelat dengan panjang tak berhingga. Misalnya sekarang ada bagaimana besarnya kuat medan listrik di titik P ya. Titik P nya mana? Titik P dari pada sumbu lingkaran ya. Titik P ini pada sumbu lingkaran dari benda bermuatan cincin. Nah, ini dari benda bermuatan cincin, dari benda cakram bermuatan. Oke, untuk benda bermuatan cincin, maka sama seperti benda pelat panjang tak berhingga ya. Komponennya kita bisa uraikan menjadi yang sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y ya. Nah, misalnya dari atas ini sebuah DL, ini pasti akan mengarahnya ke bawah ya. Kita dapatkan DE. Ini DE kita bisa uraikan ke komponen X dan komponen Y ya. Sama seperti kawat panjang terhingga juga, komponen Y ini akan selalu 0. Kenapa? Karena di sini arahnya akan berlawanan dengan arah DEY yang dari atas tadi ya. Nah, ini kita uraikan ke atas ya. DY dengan D yang ke bawah ini akan selalu cancel out ya. Jadi tidak perlu dipikirkan, akan selalu 0 ya. Demikian juga yang kiri dengan yang kanan. Yang 45 derajat di sini dengan 45 derajat di bawah. 45 derajat di bawah depan dengan 45 derajat di belakang atas ya. Dan seterusnya. Maka kita hanya perlu memikirkan DEX sepanjang sumbu X saja, yaitu DE cos theta ya. Kita tuliskan DE yang X adalah berapa kemarin? Seperti kata panjang tak berhingga, Q 1/4 pi epsilon 0 dQ per R kuadrat ya. Ini kita sebut sebagai dQ. Kenapa? Karena rapat muatannya lambda, panjangnya dl, maka dQ ini menjadi lambda kali dl ya. Nah, sama ya, 1/4 pi epsilon 0 dQ per R kuadrat. Nah, kita hanya mencari yang cos theta. Nah, ini sudut theta ini ekuivalensinya berarti sini. Ya, cosnya adalah yang sepanjang sumbu X. Maka E total dari semua dl ini berapa? Ya, kita integrasikan. Integral dari 0 sampai muter semuanya. Semua lingkaran berarti berapa panjangnya? Keliling lingkaran. Ya. Berarti batas bawahnya 0, batas atasnya keliling lingkaran 2 pi A. Kali semua ini kita masukkan ya. Lambda per 4 pi epsilon 0 dl per R-nya saya ubah menjadi X kuadrat plus A kuadrat ya. Kalikan cos theta. Ya, cos theta kita juga ubah saja menjadi X per R, di mana R-nya akar X kuadrat plus A kuadrat ya. Ini sudah diubah menjadi ini cos theta ya. Cos theta sudah kita ubah menjadi sini. Nah, ya ini R kuadrat ya. Maka kita bisa integrasikan. Dia adalah sebuah konstanta, 4 konstan, pi konstan, epsilon 0 nilainya konstan, X nilainya konstan, A nilainya konstan, X nilainya konstan, A nilainya konstan. Jadi semua yang konstan ini dia bisa keluar dari integral ya. Nah, ini semuanya. Atasnya menjadi pi X, bawahnya menjadi 4 pi epsilon 0 X kuadrat plus A kuadrat. Ini kalikan ini berpangkat 2 berpangkat berpangkat 1 ditambah berpangkat 1,5. Jadinya berpangkat 1,5 ya, 3/2. Nah, yang sisa apa? Tinggal dl saja, integral dari dl dari 0 sampai 2 pi A. Wah, gampang sekali ya. Tinggal diganti aja L menjadi 2 pi A dan L menjadi 0 ya. 1
Integral 1 dl adalah L ya. Jadi 2 pi A dikurangi 0. Ketika temunya 2 pi A ya. Tinggal dimasukkan ke sana. Oke. Maka kita ketemukan E sama dengan lambda kali X kali 2 pi A ya. Nah, ini ada lagi nih. Tadi kita bilang lambda ini tadi apa? Lambda total muatan dibagi total panjang ya. Maka kalau saya mempunyai di sini adalah total densitasnya lambda dan 2 pi A ini adalah total panjang, maka hasil perkiraan lambda dengan L apa? Total muatan Q ya. Saya bisa tuliskan total muatan di sini Q kalikan X dibagi sekian ya. Nah, itu muatan dari hemodinamik dari benda cincin yang bermuatan ya. Nah, kalau titik P ini kita geser ke tengah-tengah lingkaran bagaimana? Titik sini ya. Maka dia tidak akan punya komponen X ya. Artinya X-nya sama dengan 0 ya. Ketika X sama dengan 0, maka E-nya berapa? Ya semua kan dikalikan 0 ya. E menjadi 0 di tengah-tengah cincin. Ini tidak akan ada medan listrik ya. Nah, yang kedua kalau P ini kita tarik jauh ke sana ya. Misalnya di sini. Titik P. Sehingga X ini jaraknya jauh lebih besar dari A. Bagaimana? Ya. Kalau X jauh dari A, maka X kuadrat plus A kuadrat ini seolah-olah sama dengan X kuadrat. Ya, misalnya X-nya 1000 kali A, ya, 1000 kuadrat plus 1 kuadrat. Kan 1.000.001. Nah, itu kan mendekati 1 juta saja. Maka kita bisa ignore A-nya. Jadi seolah-olah hanya X kuadrat. Ya. X kuadrat berpangkat 3/2. Nah, jadinya berapa? X pangkat 3. Ya. X pangkat 3 yang atas kita masih punya XQ kali NX ya. Jadi X-nya bisa dicoret, ini menjadi 2. Nah, kita dapatkan persamaannya jadi bagaimana? 1/4 pi epsilon 0 Q per X kuadrat. Nah, ini mendekati sebuah muatan pada titik muatan ya. Logikanya dapat ya. Ini kalau untuk jarak yang sangat besar, maka cincin yang memiliki jari-jari A ini menjadi mendekati sebuah titik. Nah, seolah-olah seperti titik saja, bukan seperti cincin. Ya. Ini adalah untuk cincin bermuatan. Bagaimana kalau untuk cakram bermuatan? Sekarang kita masuk ke dalam 2 dimensi. Kalau tadi kita menganggapnya adalah 1 dimensi, benda-benda 1 dimensi. Ini kalau benda 2 dimensi bagaimana? Ya. Maka yang berbeda dari 1 dimensi dan 2 dimensi apa? 1 dimensi panjang, kalau 2 dimensi ya luas ya. DQ-nya tadi ya. Nah, misalnya kita definisikan rapat muatan persatuan luas. Untuk 1 dimensi tadi kita pakai lambda ya. Total muatan dibagi total panjang ya. Kalau ini untuk 2 dimensi kita pakai misalnya sigma. Total muatan dibagi total luas area ya. Nah, luas areanya kita bagi-bagi. Cakram yang 2 dimensi ini kita bisa anggap sebagai kumpulan dari cincin-cincin ya. Cincin-cincin yang sebelumnya kita bahas di soal sebelumnya. Misalnya cincin ini. Cincin dengan jarak R dari titik pusat dan memiliki ketebalan kecil sekali ya. Ketebalannya dr. Ya. Maka luasnya berapa? Luas cincin itu. Luas area keliling keliling lingkaran kali ketebalan cincin ya. Maka keliling lingkaran adalah 2 pi r kalikan tebalnya si cincin itu ya. Nah, jadi misalnya tebalnya dr. Nah, ini luas yang kita punya. Nah, ini ya. 2 pi r kalikan dr, ketebalannya sekian ya. Saya mempunyai cincin 2 pi r kalikan dr ketebalannya. Dapat ya? Nah, ini nanti kita bisa integrasikan lagi dari
titik DR dari cincin yang paling dalam menjadi cincin yang luarnya lagi, ditambah cincin luarnya lagi, tambah cincin luarnya lagi, tambah cincin luarnya lagi, sampai cincin yang terakhir dengan jarak R. Ya, integrasinya seperti ini, integrasi luas. Oke, sehingga DQ bagaimana? Kalau saya mempunyai rapat muatan sigma DQ per DA, maka DQ adalah sigma kali DA. Ya, sigma kali luas yang saya mempunyai. Ya. Sigma kali luasnya berapa? 2πr dr kalikan sigma. Ya. Maka DQ sama dengan 2πr dr. Oke, kita langsung ambil dari cincin yang kita dapatkan sebelumnya. Ya. Untuk muatan cincin, DEX-nya berapa? Nah, ini juga yang komponen ke atas ya, komponen ke samping akan saling meniadakan. Jadi kita tidak perlu menghitung. Ya. Kita hanya ambil yang cos theta-nya saja. Ya. Maka DEX adalah 1/4 pi epsilon 0 kali apa? DQ ya. DQ-nya berapa tadi? 2pi sigma R. 2pi sigma R dr. Nah, ini kita dapatkan Q. Nah, untuk cincin tadi kan QX ya. QX dibagi X kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2. Oke. Maka total E adalah kita integralkan saja dari R cincin yang paling dalam, radiusnya 0, sampai cincin yang paling luar, radiusnya R besar. Ya. Dari batas bawah 0 sampai R besar. Apa yang diintegralkan? 1/4 pi epsilon 0 kalikan tadi 2pi sigma R dr kalikan X dibagi X kuadrat plus R kuadrat berpangkat 3/2. Nah, kita petani nih yang mana yang bisa dicoret ya. Pi ini misalnya ya. Pi kita coret. Kemudian sigma ini konstanta, X ini juga konstanta. Jadi dia bisa keluar dari integrasi ya. Yang di dalam integrasi hanya RDR ya. Dua ini saya masukkan juga ke integrasi karena nanti akan membantu kita ya. Jadi yang lain kita keluarkan, di atas menjadi sigma kalikan X, bawahnya menjadi 4 epsilon 0 ya. Yang di dalam integral 2RDR bagi X kuadrat per R kuadrat pangkat 3/2 ya. Nah, ini kita bisa gunakan integral dengan pemisalan ya. Misalnya yang di dalam kurung ini kita misalkan ini sebagai T ya. Xt sama dengan X kuadrat per R kuadrat ya. Maka kalau saya turunkan dt terhadap dr misalnya, dt terhadap dr. Nah, ini bagaimana? Turunan dari X kuadrat plus R kuadrat. Karena X adalah konstanta, maka turunannya 0. R kuadrat turunannya 2R. Ya. Nah, maka saya bisa gunakan dt menjadi 2R dr. Ya. Nah, 2R dr ini saya nanti ubah menjadi dt. Yang bawahnya menjadi T. Nah, ini kan lebih mudah integralnya ya. Oke, kita lanjutkan. Persamaan kita sekarang menjadi E sama dengan sigma kali X dibagi 4 epsilon 0 integral 0 sampai R dari dt per T berpangkat 3/2. Nah, integral ini lebih mudah ya. T seperti berpangkat 3/2 itu kan sama dengan T berpangkat minus 3/2 ya. Integral dari ini berapa? Ya, pangkatnya naik. Integral itu pangkatnya naik. Berarti jadi berapa? Sebelumnya menjadi dari minus 3/2, maka akan menjadi minus 1/2. Ya, ini kita kasih berapa nih? Supaya kalau diturunkan dia menjadi 3/2. Ya. Berarti ini minus 2 ya. Minus 2 T berpangkat minus 1/2 hasilnya. Ya. Maka saya masukkan di sini. Minus 2T berpangkat minus 1/2. Dari batas bawah 0, batas atas R. Ya. Nah, sekarang kita sudah keluar dari integral. T bisa kita kembalikan ke asalnya. Tadi T apa?
X kuadrat plus R kuadrat. Ya, jadi kalau minus 2T berpangkat minus setengah artinya minus 2 per akar T. Ya. Nah, ini untuk memudahkan duanya saya keluarkan saja. Ya. Nah, di sini menjadi 2 sigma X per 4 epsilon 0. Nah, kita bisa coret ya. Jadi bawahnya menjadi 2. Nah, ini kita dapat sigma X per 2 epsilon 0. Yang di dalam tinggal minus seper X kuadrat plus R kuadrat. Dari batas bawah 0 sampai batas atas R. Nah, untuk batas atas R, berarti R kecil tinggal diganti R besar. Jadi kita mempunyai minus seper akar X kuadrat per R besar kuadrat ditambah seper akar X kuadrat plus 0 kuadrat. Nah, kita rearrange menjadi seperti ini. Oke, ini kita masih ada yang bisa disederhanakan. Kita punya X di sini, kita punya X di sini, punya X di sini. Ini masukkan aja ke kurung. Maka saya menjadi X. Nah, di sini ya. X dibagi akar X kuadrat, X dibagi X menjadi 1. Ya. Yang di sini X dibagi akar X kuadrat plus R kuadrat. Bagaimana? Atas kita bagi dengan X, bawah kita bagi dengan X. Jadi atasnya menjadi 1, yang bawah menjadi akar X kuadrat plus R kuadrat per X. X-nya bisa masuk ke kurung. Jadi X kuadrat dibagi X kuadrat 1, R kuadrat dibagi X kuadrat, R kuadrat per X kuadrat. Gitu ya. Nah, E sama dengan sigma dibagi 2 epsilon 0 kali kurung 1 minus 1 per akar 1 plus R kuadrat per X kuadrat. Ya. Nah, ini agak rumit notasinya ya. Tapi kita akan gunakan misalnya untuk nilai ini misalnya. Kalau B-nya kita dekatkan sekali ke sini ya. Untuk benar-benar di atas permukaan di sini ya. Jadi jarak X ini kok pakai Z-nya, kita pakai X saja. Misalnya X-nya itu jauh lebih kecil dari R ya. Dimana titiknya kita dekatkan di permukaan atau untuk pelat yang luasnya tidak berhingga. Ya. Kiri kanan tidak berhingga, maka bagaimana? R lebih besar dari X, maka fraksi ini bagaimana? R kuadrat per X kuadrat ya. Misalnya perbandingannya R 1 juta X 1 ya. Atau 1000 saja, R banding X itu 1000 kalinya. Maka 1000 kuadrat dibagi 1 kuadrat 1.000.000 per 1 ya, sama dengan 1 juta ya. Maka fraksi 1 plus R kuadrat ini menjadi sangat besar ya. Sehingga fraksi akar seper akar dari yang besar ini menjadi kecil. Ya, menjadi kecil sekali ya, mendekati 0 ya. Maka kita dapatkan E sama dengan sigma per 2 epsilon 0 kalikan di dalam kurung itu 1 minus 0 ya, menjadi 1. Nah, kita dapatkan E sama dengan sigma dibagi 2 epsilon 0 ya. Ini untuk medan listrik dari pelat tak berhingga, pelat yang luasnya tak berhingga ya. Misalnya pada pelat konduktor, kapasitor ya, nanti kita akan bahas. Itu ya. Nah, ini contoh mengerjakan medan listrik dari benda-benda real, benda-benda realistis di dunia ya, dengan metode integrasi kalkulus ya. Susah nggak? Susah ya, saya perlu belajar 3 jam tadi untuk menyiapkan ini. Bukan cuma mahasiswa yang harus belajar, dosennya juga ya. Kalau susah kita tinggalkan saja bagaimana? Nah, itu yang akan saya rencanakan ya. Ini ternyata ada metode yang lebih mudah loh untuk mencari medan listrik selain metode integral ya. Kita akan kenalkan namanya simetrisan ya. Sebelumnya kita ke sini dulu. Ya, oke, untuk memudahkan memvisualisasikan, tadi medan listrik ini sering digambarkan sebagai garis-garis medan listrik ya. Dia menunjukkan vektor arah. Jadi arahnya selalu tangensial, tegak lurus dari arah garisnya ya. Sedangkan kerapatan menunjukkan besar nilainya. Ini misalnya di sini
rapat ya. Ini berarti besar medan listriknya di sini dibandingkan di sini ya, atau di sini. Ini medan listriknya juga besar dibandingkan di sini misalnya. Oke, satu lagi adalah dipol ya. Ini ada muatan listrik yang magnitudenya sama, 1 + 1 - 1 ya. Tapi dia terhubung ya. Terhubung, jadi tidak terpisah. Jadi nanti kita akan lihat ya. Magnitudenya sama tapi berlawanan polaritas, ada positif dan negatif ya. Jadi ada muatan positif yang terhubungkan dengan muatan negatif. Nah, ya. Ini bagaimana perilakunya di dalam medan listrik ya. Medan listrik yang positif akan bergerak ke arah negatif ya, yang negatif akan bergerak ke arah positif. Jadi bagaimana? Nah, ini akan berotasi ke sana ya. Nah, menimbulkan ada torsi di dalam molekul dipol tadi, supaya untuk align, untuk menyesuaikan ya. Paling stabil kan seperti ini, yang negatif di sana, yang positif di sini. Gitu ya. Nah, ini contoh yang paling penting, air ini termasuk sebuah dipol ya, karena walaupun secara keseluruhan muatannya 0 ya, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang cenderung bermuatan positif di sekitar atom hidrogen, dan ada bagian-bagian tertentu yang cenderung bermuatan negatif ini di sekitar atom oksigen ya. Nah, jadi ini kira-kira titik pusat muatan positifnya di sini rata-rata ya. Pusat muatan negatifnya di sini. Nah, ini ada pergeseran ya. Jadi titik muatan negatif, muatan positif dihubungkan dalam satu garis ya. Jadi dalam medan listrik, dipol akan mengalami gaya listrik yang berlawanan arah. Positifnya ditarik sebesar QE, negatifnya ditarik sebesar minus QE. Jadi secara keseluruhan 0, sigma F-nya sama dengan 0. Tetapi torsi, karena gaya tadi bekerja pada jarak yang berbeda dari titik sumbu ya, maka akan menyebabkan rotasi. Sebuah dipol akan berputar clockwise, searah jarum jam ya. Oke ya, bisa dibaca sendiri, tidak begitu dalam kita akan membahas dipol ini. Ini nanti kita bahas lebih dalam di kimia dasar. Nah, ini yang kita janjikan. Ternyata ada metode yang lebih sederhana untuk memecahkan tadi, untuk menghindari integral-integral ya. Kita gunakan sifat kesimetrisan suatu sistem ya. Nah, contohnya di sini kita akan mengenalkan dengan hukum Gauss ya, simetri medan listrik yang sederhana ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu flux namanya ya. Kita definisikan flux. Kalau saya mempunyai medan listrik arahnya ke kanan, nah ini dilambangkan dengan garis-garis, menembus sebuah permukaan ya, yang luasnya A, maka besarnya flux medan listriknya berapa? V lambangnya ya, V medan listrik, E sama dengan E besarnya vektor E dot produk dengan vektor A ya. E dan A tegak lurus permukaan juga ke sana ya. Besarnya berapa itu? Ya besarnya E kali besarnya A kali kosinus sudut di antara keduanya ya. Dalam hal ini cosnya 0 derajat di sini ya. Maka maksimum ya. Kalau di sini sudutnya 90 derajat ya, E-nya ke sana, A-nya ke atas. Jadi hampir tidak ada yang menembus permukaan. Maka cos 90 0. Ini membentuk sudut antara 0 sampai 90 ya, maka cos theta memakai theta. Nilai tetanya berapa? Ya dilihat di sana ya. Nah, ini nilai tetanya di sini berapa. Oke, hukum Gauss ini berdasarkan logika sederhana ya. Misalnya saya mempunyai sebuah muatan listrik positif, saya taruh di dalam sebuah kurungan ya, ruangan tertutup, maka kita akan amati ada garis-garis medan listrik yang ke arahnya keluar menembus bidang ya. Di bidang di belakang, di depan, di kiri, kanan, atas, bawah akan tertembus medan ke sana ya.
Sama juga kalau saya mempunyai muatan negatif, maka akan ada garis-garis medan listrik yang menembus permukaan Gauss saya, kurungan Gauss saya ya, dari atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan ya. Nah, ini dasarnya cuma itu. Oke. Nah, kita coba latihan untuk contohnya. Misalnya ini, ketika saya mempunyai sebuah kurungan, saya tidak tahu di dalam ini ada muatan berapa ya. Tapi yang kita amati ada flux medan listrik yang masuk 3 misalnya ya. Yang keluar juga 3 ya. Kira-kira di dalam muatannya berapa? Hah? Tadi muatan positif itu arahnya keluar ya, garis-garis medannya mengarah ke luar. Muatan negatif, garis-garis medannya mengarah ke dalam ya. Kalau ini masuk garis-garis medan listrik menembus sebuah kurungan Gauss saya tidak tahu di dalamnya ada berapa, tidak tembus pandang. Tapi kita amati 3 masuk 3 keluar, artinya tidak ada yang stay di dalam ya. Ini menembus saja secara lurus ya, artinya di dalam tidak ada muatan listrik, 0 ya. Contoh lain, misalnya saya amati lagi yang masuk 1, yang keluar 3 medan listriknya ya. Kira-kira berapa yang ada di dalam? Jadi positif keluar, negatif masuk. Ini kira-kira ada positif atau negatif? Kalau 0 tidak ada, berarti masuk 1 keluar 1 ya. Karena ini masuk keluarnya 2, di dalam pasti ada positif 2, misalnya seperti itu sederhananya ya. Pasti di dalam ada muat positif 2. Jadi yang 2 ini menghasilkan garis yang keluar. Nah, yang 1 masuk keluar ini memang asalnya dari luar ya. Intinya apa? Saya ingin menyatakan bahwa kalau kita punya sebuah kurungan, maka muatan di dalam kurungan Gauss tadi proporsional dengan flux medan listriknya ya. Jadi flux medan listrik itu clue menunjukkan bahwa di dalam kurungan tadi ada muatan listrik berapa ya. Secara matematis dituliskan sigma flux atau sama dengan sigma E dot produk A ya, sama dengan Q yang ada di dalam kurungan itu dibagi epsilon 0. Nah, kita cobakan untuk beberapa jenis muatan ya. Paling sederhana muatan titik. Saya mempunyai muatan titik, maka yang perlu saya lakukan adalah saya mencari sebuah kurungan yang simetris ya, sehingga flux medan listriknya bisa kita hitung dengan mudah ya. Maka simetris dari sebuah titik apa? Ya, permukaan sebuah sphere ya, bola. Misalnya untuk sebuah positif, arahnya muatan positif arahnya keluar ya, tegak lurus dari permukaan bola tadi. Maka kita aplikasikan hukum Gauss ya. Sigma E kalikan E dot A sama dengan Q dibagi epsilon 0 ya. Maka E kalikan luas dari bola apa? 4 kali luas lingkaran, 4 pi r kuadrat sama dengan Q dibagi epsilon 0. Atau kalau saya ingin E saja bagaimana? Ya 4 pi r kuadrat dibagi pindah ke sana ya. Menjadi E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per r kuadrat. Ya. Straightforward ya. Untuk kawat panjang tak hingga yang kita selesaikan dalam berapa itu 2 halaman ya, 2 slide atau 3. Untuk kawat tak terhingga kita hanya perlu membuat sebuah kurungan Gauss permukaannya simetris sehingga mudah dihitung ya. Contoh yang simetris untuk kawat tak terhingga adalah bentuk silinder. Maka kita aplikasikan saja hukum Gauss sigma E dot A sama dengan Q dibagi epsilon 0 ya. Apa ini E dot A ya? A-nya ada berapa nih silinder? Ada 3, misalnya ini alas, tutup, dan selimut ya. Maka untuk alas berapa? E dot A-nya berapa? 2 pi r kuadrat ya, jaraknya ini misalnya R, pi r kuadrat.
Untuk selimut, luasnya berapa? Keliling lingkaran 2πr kali tinggi 2πrl ya. Berarti E dot 2πrl ya. Untuk tutup sama dengan alas E dot πr kuadrat ya. Nah, sekarang kita lihat arahnya. Kalau dia muatan positif, berarti arahnya ke luar ya. Untuk alas bagaimana? Arah dari E adalah ke sini, arah dari A sana ya. Sudutnya berapa antara E dan A? 90 derajat ya. E kali πr kuadrat kali cos 90 berapa? 0, tidak perlu dihitung ya. Hal ini juga sama terjadi pada tutup ya. E arahnya ke sana, arahnya ke sana 90 derajat, maka dia juga 0. Tinggal selimutnya saja ya. Selimutnya tegak lurus ya. Arahnya ke sana, misalnya E juga ke atas ya. Yang ke depan juga arahnya ke depan, E juga arahnya ke depan ya. Yang ke bawah juga tegak lurus. Untuk buah lingkaran kan selalu tegak lurus ya permukaan. Maka kita dapatkan besarnya E kali besarnya 2πrl kali cos 0. Cos 0 1 ya. Dan kita dapatkan E kali 2πrl sama dengan Q per epsilon. Kalau saya ingin E-nya saja, maka menjadi Q per 2πrl epsilon 0 ya. 2πrl epsilon 0. Nah, kita lihat bahwa total Q dibagi total L adalah apa kemarin? Lambda ya. Maka kita bisa sederhanakan E sama dengan lambda dibagi 2πr epsilon 0 ya. Jauh lebih sederhana dari integrasi ya. Nah, untuk yang lain, pelat sejajar ya, dua pelat sejajar atau satu pelat saja ya. Pelat logam konduktor nih misalnya. Saya mempunyai pelat logam konduktor, luasnya tak berhingga ya. Maka permukaan Gauss saya silinder misalnya. Ya. Bentuk silinder. Ini ada permukaan tutup, ada alas, ada selimut. Ya. Nah, tapi ini kebalik dengan muatan tadi, kawat tak berhingga ya. Ini yang positif justru yang alas dan selimutnya ya. Jadi alas selimutnya malah 0, alas dan tutupnya yang tidak 0 ya. Kita dapatkan E dot A ya. Maka 2EA sama dengan Q per epsilon 0 atau E sama dengan sigma per 2 epsilon 0 ya. Sigma ini apa? Sigma itu total Q dibagi total A ya. Q per A sigma ya. Yang barusan tadi kita bahas untuk cakram bermuatan ya. Kalau X nya jauh lebih kecil dari R ya. Nah, khusus untuk dua pelat sejajar misalnya pada kapasitor, kita dapatkan di sini ya. Yang positif kan dia arahnya keluar dari muatan positif ya. Nah, di sini pun juga ada sini. Sedangkan yang negatif arahnya masuk ke muatan negatif. Ya. Maka kita lihat di sini. Ya. Di sebelah kiri pelat positif yang akibat dari negatif, ini akibat dari yang pelat positif ini. Jika dijumlahkan menjadi 0. Kemudian kita ambil yang kanan. Ya, kanannya pelat negatif. Yang dari pelat positif efeknya ke sana. Yang dari pelat negatif efeknya ke sini. Dijumlahkan maka dia menjadi 0 juga. Ya. Ini sama. Nah, sekarang hanya yang di tengah. Yang dari positif ke arah kanan, yang dari negatif juga ke arah kanan. Maka kita bisa tambahkan 2E ya. 2E. Untuk pelat kita tadi dapatkan E sama dengan sigma per 2 epsilon 0, maka untuk kalau 2E maka kalikan 2. Berapa muat medan listrik di antara? Ya, 2 kali sigma per 2 epsilon 0. Berarti sigma per epsilon 0. Ya, hukum Gauss untuk dua pelat sejajar. Oke, lebih sederhana ya. Satu halaman bisa digunakan untuk dua soal. Ya. Nah, kita gunakan saja hukum Gauss.
supaya menyederhanakan perhitungan kita. Misalnya kalau di UTS atau bagaimana ya. Nah, untuk konduktor berongga bagaimana? Ya. Pada konduktor, muatan listrik ini umumnya terdistribusi hanya pada permukaan luarnya saja. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena dia positif dengan positif akan tolak menolak. Dia akan mencari jarak terjauh satu sama lain. Ya, jarak terjauh satu sama lain ya di permukaan luarnya saja. Benar nggak nih di dalamnya tidak benar-benar tidak ada muatan listrik? Ya, ya kita coba untuk membuat hukum untuk mengaplikasikan hukum Gauss di sana ya. Misalnya si permukaan tadi berongga, benar nggak nih di sini tidak ada muatan ya? Maka kita bisa buat tadi seperti cincin tadi ya, cincin yang berongga. Hukum Gauss tadi bagaimana? Yang di ketika x-nya di benar-benar pusat lingkaran 0 ya, sama-sama 0. Jadi tidak ada medan listrik sama sekali di sana ya, 0. Kita ada cavity aman ya. Contoh di dalam cavity ini kita tambahkan sebuah muatan positif ya, misalnya awalnya konduktor tadi memiliki muatan QC, kita tambahkan sebuah muatan Q di dalamnya positif, maka tidak dan terisolasi dari konduktor ini ya. Maka di sekitar konduktor tadi akan muncul muatan negatif minus Q ya. Nah, sedangkan di permukaannya akan ketambahan muatan positif plus Q ya, sehingga plus Q dan minus Q ketika dijumlah harusnya menjadi 0. Muatannya harusnya sama dengan ketika tidak diberi muatan tambahan di sini ya. Nah, ini sudah selain terbukti secara empiris juga dibuktikan dengan eksperimen ya. Contohnya kita mempunyai konduktor seperti ini ya. Awalnya netral dan kita turunkan bola yang sudah diberi muatan ya, dia dipakai tali yang insulator ya. Ketika bola masuk di sana, ini permukaan dari konduktor tadi, permukaan ember akan bermuatan negatif ya, yang sama negatif dengan ini ya. Sedangkan di permukaan terluar akan terinduksi muatan positif ya, yang sama jumlahnya dengan muatan negatif. Oke. Tetapi ketika bolanya tadi menyentuh logam bagaimana? Muatan positif pada bola tadi mengalir ya ke permukaan konduktor. Dia hanya ada di bagian luarnya ya. Jadi si konduktor tadi menjadi bermuatan positif di luar saja. Jika kita tarik bolanya ke atas, bolanya sudah menjadi tidak bermuatan sama sekali ya. Kita lihat di sini di dalam konduktor, di permukaan dalam konduktor sama sekali tidak ada muatan. Ya, terbukti ketika bolanya kita tarik ke atas, kita tes, dia sudah tidak bermuatan. Ya. Nah, ini yang menjadi landasan aplikasi sebuah apa ya? Namanya kurungan Faraday, Faraday cage ya, untuk perlindungan dari electromagnetic wave. Oke, hukum Gauss untuk konduktor dan insulator. Kalau tadi konduktor hanya ada di permukaan luar, kalau insulator karena si muatan-muatan itu tidak bergerak umumnya, tidak bisa bergerak bebas, maka dia ya fix, terdistribusi merata di semua bagian insulator. Ya, ini bisa dibaca masing-masing. Nah, ini ada fenomena yang disebut sebagai Faraday cage ya. Jadi kalau kita mempunyai medan listrik, kita berada di ruangan konduktor yang berongga, maka medan listrik tadi hanya akan berinteraksi dengan permukaan luar dari konduktor ya. Sedangkan di dalam konduktor medan listrik benar-benar nol ya. Ini fenomena Faraday cage ya. Kita sebut sebagai shielding effect ya. Contohnya kita ke kampus mau ngecek Semeru fisika dasar 2 di kelas berapa ya. Nah, udah terburu-buru, udah telat 15 menit, sebentar lagi kelasnya ditutup. Kita ngecek Semeru, tidak muncul sinyalnya, tidak ada ya. Kenapa? Tadi sinyal gelombang radio itu juga termasuk gelombang elektromagnetik ya. Maka medan listriknya dia hanya akan berinteraksi dengan bagian konduktor di permukaan luar dari lift ya. Yang di dalam lift benar-benar tidak akan ada
sinyal. Ya. Nah, ini juga percobaan mengerikan juga nih ya. Ini sebuah kurungan Faraday ya. Nah, untuk membuktikan bahwa di dalam itu tidak ada medan listrik ya. Berarti muatan listrik tidak akan bergerak ke dalam, ya, akan bergerak di permukaan. Berani nggak Anda coba nih? Ya. Coba di Science Center harusnya ada. Ada nggak ya? Nah, cek saja coba ya. Jadi kalau disetrum kita berada di dalam sebuah ruangan cangkang Faraday ya, atau kurungan Faraday, tidak akan merasa kesetrum listrik karena listrik hanya akan mengalir di bagian luar-luarnya saja ya. Selama kita tidak menyentuh bagian luar harusnya aman. Oke. Nah, yang mudik naik pesawat siapa? Pernah merasakan disambar petir tidak di pesawatnya? Maka tidak ya. Tapi rata-rata pesawat itu tersambar petir 1 kali dalam setahun. Ya, ini contohnya. Oh, benar-benar lagi lepas landas ini tersambar petir. Ya. Mengapa ketika pesawat tersambar petir kok penumpang di dalamnya tidak merasakan? Ya, ya ini lagi-lagi sama dengan Faraday cage tadi ya. Bodi pesawat ini dilapisi oleh aluminium alloy ya, aluminium alloy yang ketika ada muatan listrik, medan listriknya hanya ada di bagian luar. Ini kan seperti berongga ya. Ini rangka pesawat ya. Ini kursi-kursi di sini ya. Kan berongga tuh. Ya, ini kabin bawahnya untuk menyimpan bagasi segala macam ya. Ini terisolasi dari luar. Jadi medan listrik hanya akan ada di luar saja. Selama kita tidak menyentuh bagian luar ini, tidak akan ada apa-apa. Ya. Loh tapi kemana ini Pak? Hilangnya muatan listrik ketika pesawat sudah tersambar listrik ini, hilangnya kemana? Ketika kita sudah turun dari pesawat kok menyentuh bodi pesawatnya tidak kesetrum juga. Ya. Nah ini dikeluarkan dalam elektrostatik apa nih? Resipitator ya, saya lupa namanya apa ya. Untuk mendisipasi muatan listrik ya. Kita lihat di sayap pesawat, kalau Anda naik pesawat dari jendela, kelihatan ya panjang-panjang ini. Nah, itu salah satu ujungnya ada bagian logam yang runcing. Ini fungsinya untuk mendisipasi, ya, mengeluarkan muatan listrik ya, karena permukaan runcing itu lebih mudah melepaskan muatan listrik ya. Jadi kalau ada banyak elektron di sini atau banyak ya, nah, ini akan terlepas dengan gesekan dengan udara ya. Nah, akan terlepas ke sana ya. Hal yang sama juga dipakai prinsipnya dalam penangkal petir. Kita lihat ujung dari penangkal petir itu pasti runcing ya. Nah, dia bisa lebih mudah melepaskan muatan listrik ya. Oke, terakhir tadi ya, pernah kesetrum tidak? Kesetrum listrik statis ya. Nah, cara ya memang di negara kita cuacanya lembab ya, kelembapan relatifnya di atas 65, kadang-kadang malah nyampe 70-80 ya. Tapi kalau Anda suatu saat berkesempatan ke luar negeri, negara 4 musim ya, mana itu pas musim dingin, itu umumnya udaranya kering sekali ya. Umumnya dirasakan pas musim dingin. Karena apa? Karena udaranya kering ya. Kemudian kita kalau musim dingin juga pakai jaket yang berukut ya, jaket wool misalnya. Kemudian kita pakai sepatu misalnya di dalam lab, di dalam kampusnya juga dilapisi karpet misalnya ya. Maka tadi kita ingat gesekan triboelektrik ya, misalnya karpet yang terbuat dari polyester, polimer ya, dan sol sepatu kita yang dari karet. Mana yang lebih cenderung bermuatan positif dan mana yang negatif ya. Ini akan kehilangan elektron di sini ya. Ini menjadi tubuh kita akan kehilangan elektron ya. Jadi dia cenderung bermuatan positif kaki kita ya. Karet, apalagi karet bersentuhan dengan kulit manusia. Kulit manusia akan cenderung bertendensi menjadi muatan positif ya. Muatan negatif kita hilang dari sol sepatu, dari
karpet yang kita injak, dari bahan sintetik yang kita pakai ya, baju dan sebagainya ya. Nah, ketika tangan kita bermuatan positif, ini bersentuhan dengan konduktor yang memiliki banyak surplus muatan ya. Maka apa yang terjadi? Ini positif, positif, positif. Ini konduktor netral biasanya ya, sama muatan positif dan negatif ya. Maka elektron akan mengalir ke kita ya, sehingga tegangan di tangan kita, muatan kita dan muatan elektron menjadi sama. Itu yang kita rasakan sebagai listrik statis ya. Nah, kenapa kalau di Indonesia tidak terasa ya? Nah, sebagian besar di negara tropis ini lembab, banyak molekul air di udara ya. Jadi misalnya banyak molekul air bagaimana? Ya, tangan kita sedikit ternetralisir ya. Oksigen, nah dia akan ternetralisir dengan muatan negatif dari oksigen di sini misalnya ya. Jadi sedikit diinsulasi, tidak begitu positif ya. Kalau ini mungkin awalnya positif 50, mungkin tershielding hanya dari positif 6 misalnya ya. Jadi tidak akan begitu efeknya kesetrumnya tidak akan begitu terasa ya. Nah, kalau kita ke negara 4 musim tadi dan sering kesetrum, bagaimana untuk mengatasinya? Ya, ada dua cara ya. Kita kembalikan saja molekul air ke udara ya dengan humidifier ya. Yang kedua adalah dengan grounding ya. Kalau kita memang muatannya positif, dikurangi saja sebelum kita menyentuh bahan-bahan konduktor. Misalnya kita groundkan ke logam yang lain, atau ground yang paling besar apa? Bumi ya. Ini ya. Kita bisa grounding. Letakkan saja ke tanah ya. Atau ke konduktor yang menempel ke tanah. Ya. Kalau tidak ada itu bagaimana? Kita bisa juga menggunakan air ya, basahi saja telapak tangan kita supaya seolah-olah dia berfungsi seperti uap air yang ada di udara tadi ya. Nah, begitu saya mengenal ini juga kita langsung a moment of apa itu ya. Nah, wah, seperti di awal slide tadi, kita kenapa kok di kita ternyata wudhu bisa digantikan dengan tayamum ya. Nah, di sini ternyata ada hubungannya ya, bahwa menggrounding sebagian tubuh dan melapisi dengan lapisan tipis air ternyata memiliki efek yang sama ya, menurunkan polaritas tubuh kita ya. Nah, bisa jadi ini ada hubungannya atau tidak, atau benar atau tidak, kita masih alam. Kita masih menunggu riset dari saintis muda ini untuk eksplorasi lebih lanjut kenapa demikian ya. Nah, tapi memang ada korelasi, ada benang merahnya ternyata di sana ya. Bahwa sifat dari air tadi ternyata bisa digantikan oleh debu untuk kita bersentuhan dengan tanah ya, untuk ke tanah ya. Oke, ini sepertinya slide terakhir. Ini yang kita bisa sampaikan saat ini. Selanjutnya kita berikan lagi di kesempatan yang akan datang ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.